Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih dengan materi 4 imam madhab. Jangan lupa dipahami dan dicatat ya. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai 4 imam madhab, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari madhab itu sendiri. Madhab berasal dari bahasa Arab madzhaba ilaihi, yang artinya pilihan yang condong untuk diambil kepadanya. Madzhaba ilaihi disingkat menjadi madhab. Dalam bahasa Arab juga ada singkatan ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah. Nah, madzhaba ilaihi disingkat menjadi madhab, pilihan. Madhab itu bukan aliran, bukan kelompok, tetapi pilihan. Maksudnya bagaimana Ustazah? Untuk kita lebih paham, Ustazah akan menjelaskan dulu berawal dari manhaj. Manhaj berasal dari bahasa Arab mahaja, yang artinya jalan yang lurus, jalan yang terang, cara belajar yang tersambung kepada Nabi. Nah, manhaj ini adalah tuntunan langsung dari Nabi. Manhaj yaitu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Sekarang kita pahami madhabnya, yaitu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tersebut. Saya ambil contoh, misalnya ketika tata cara sholat, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, dalam manhaj dijelaskan, boleh di depan dada sejajar dengan bahu. Ini ada berdasarkan hadis Bukhari nomor 715, boleh juga sejajar dengan telinga. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 391 dan An-Nasai nomor 1101. Ini manhajnya ya, boleh di depan dada ataupun boleh sejajar dengan telinga. Nah, sekarang kita perlu mazhab untuk memilih mau ambil yang mana. Gak mungkin dalam satu waktu ketika takbiratul ihram kita tidak mungkin menggunakan keduanya. Maka di sini perlunya menggunakan mazhab yang mana untuk kita menggunakannya. Akankah kita menggunakan yang mengangkat di depan dada ataupun yang sejajar dengan telinga? Ini karena dua-duanya sama berdasarkan pada hadis yang menjadi sumbernya. Selanjutnya memasuki penjelasan imam-imam mazhab. Banyak ulama lain, akan tetapi 4 imam yang paling unggul dan 4 imam inilah yang merangkum semua manhaj Nabi. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Nah, yang menjadi ciri khas atau karakteristik dalam penetapan pendapat fikihnya mazhab ini yaitu lebih mengedepankan rasional atau secara logika. Yang kedua, mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, yang menjadi karakteristiknya yaitu lebih sering pada hadis, mengutarakan dari segi teks yang ada di hadis tersebut. Di luar dari teks hadis tersebut tetap diberikan penjelasan, tetapi tidak keluar dari inti teks hadis tersebut. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang yang hafal hadis, ahli bahasa Arab, bukan sembarang ahli. Imam Syafi'i juga adalah satu-satunya di antara 4 imam yang memiliki diwan, yaitu kumpulan puisi-puisi berbahasa Arab yang berupa nasihat-nasihat. Yang menjadi karakteristiknya yaitu ahli kias atau analogi perumpamaan. Jadi cara mengambil fikihnya itu dengan mengumpamakan, dan prinsip fikihnya selalu mencari peluang mana yang pahalanya lebih banyak. Yang keempat, mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang menjadi karakteristiknya beliau sering mengambil pertengahan di antara imam-imam yang lain. Selanjutnya, Ustazah
akan menjelaskan contoh fikih yang dilihat dari 4 imam madhab. Contoh yang pertama, membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Menurut madhab Hanafi, tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah ini. Menurut madhab Syafi'i, basmalah dibaca secara jahar, secara jelas. Karena kembali ke prinsip tadi, bahwa prinsip fikih Syafi'i selalu mencari peluang mana yang lebih banyak pahalanya. Menurut Imam Syafi'i, jika basmalah ini dibaca, maka mengambil dari satu huruf yang dibaca akan membawa 10 kebaikan. Selanjutnya, madhab Maliki, basmalah dibaca sir atau secara pelan-pelan, dan Hambali yang mengambil tengah-tengah di antara imam madhab yang lain yaitu membaca secara sir juga. Contoh yang kedua, membaca kunut dalam sholat. Menurut madhab Hanafi tidak ada membaca kunut. Menurut madhab Imam Syafi'i, kunut dibaca. Menurut madhab Maliki, kunut termasuk amalan yang mustahab, yaitu yang dianjurkan, tetapi Nabi tidak mengamalkannya secara terus-menerus. Selanjutnya, menurut madhab Hambali, kunut hanya kunut nazilah, yaitu saat adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Poin berikutnya, bolehkah kita mencampurkan beberapa madhab? Dalam hal ini, fikih menyebutnya dengan istilah talfiq, yaitu mencampur adukan beberapa madhab. Jawabannya yaitu boleh, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tidak bertujuan misalnya hanya untuk mengambil yang ringan dan cepat saja dalam melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana selanjutnya? Maka kita bisa tarjih, yaitu melakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu lalu mengambil mana pendapat yang paling kuat untuk kita amalkan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ya ada perbedaan-perbedaan atau yang disebut dengan ikhtilaf? Hal ini terjadi karena pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Nabi terkadang ada ilatnya. Maksudnya, ketika diturunkan berdasarkan situasi dan kondisi tersebut. Misal, saat keadaan darurat, boleh demikian, boleh demikian. Saat keadaan sakit, saat keadaan safar, dan lain sebagainya. Maka terjadi perbedaan-perbedaan. Yang terakhir, apa hikmah adanya perbedaan tersebut atau mengapa ada tuntunan lebih dari satu? Hikmahnya yaitu menunjukkan bahwa tidak semua umat Nabi bisa menjalankan dengan satu jalan yang sama untuk memberikan kemudahan, terutama dalam keadaan tertentu, dan intinya bukan untuk diperselisihkan. Cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semuanya harap dipahami ya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.